Selanjutnya kita tentukan spektrum absorpsi dan panjang gelombang maksimum. Langkah yang pertama kita tekan tes. Pada layar berubah dengan tampilan berbagai menu. Kemudian kita nanti menggesernya pakai tombol atas bawah. Kita geser, pilih scanning. Kemudian kita tekan enter. Spektrum absorpsi. Spektrum absorpsi atau disebut kurva absorpsi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara nilai absorban suatu larutan terhadap panjang gelombang. Spektrum ini dibuat dengan cara merajah nilai absorban sebagai sumbu Y terhadap panjang gelombang sebagai sumbu X. Kurva spektrum absorpsi mempunyai bentuk yang khas tetapi tidak mempunyai puncak yang lancip dan dikarakterisasi oleh posisi panjang gelombang absorban maksimum atau panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang yang memiliki nilai absorban terbesar. Untuk lebih jelasnya, cara membuat spektrum absorpsi atau kurva absorpsi, silahkan perhatikan video berikut ini. Dari data nilai panjang gelombang dan absorban suatu larutan nanti dapat digunakan membuat kurva absorpsi. 400 absorbansinya 0,01, 401 0,02, 402 0,02, 403 0,03 dan seterusnya. Dari data ini selanjutnya kita buat spektrum absorpsi. Perhatikan cara membuatnya. Misalkan panjang gelombang 400, kita tarik ke atas, kemudian pada panjang gelombang 400 absorbansinya 0,01, 0,01 kita tarik ke samping, titik perpotongan kita beri tanda titik. Nah, ini namanya merajah. Selanjutnya 401 kita tarik ke atas, 401 absorbansinya 0,02, 0,02 kita tarik ke samping, kita tarik ke samping, titik perpotongan kita beri titik, ini namanya merajah juga ya. Selanjutnya 402 absorbansinya 0,02, kita tarik ke samping, perpotongan 402 dengan 0,2 kita beri titik. Antar titik hasil merajah atau disebut titik perpotongan kita hubungkan dengan garis. Dan seterusnya itu disebut nanti sebagai spektrum absorpsi. Ingat ya, sumbu Y itu nanti absorbansi atau absorban,
sumbu X itu nilai panjang gelombang. Demikianlah cara membuat spektrum absorpsi. Untuk mengukur panjang gelombang maksimum suatu larutan, alatnya yang pertama spektrofotometer UV phase. Larutan yang akan diukur panjang gelombang maksimumnya yang berwarna ungu itu merupakan larutan kalium permanganat. Kemudian Aquades yang saya gunakan sebagai belangko. Berikutnya kuvet, tempat untuk menaruh larutan yang diukur, dan belangko. Ada dua sisi itu ya, sisi bening dan sisi buram. Yang terakhir, tisu digunakan untuk mengeringkan kuvet dan membersihkan dari kotoran. Kuvet yang pertama, kita isi larutan yang akan diukur panjang gelombang maksimumnya. Ingat ya, tingginya 3/4 dari tinggi kuvet. Kita pegang kuvet pada sisi yang buram. Kemudian kita masukkan ke dalam alat spektrofotometer pada tempat kuvet nomor 1. Kuvet yang kedua kita isi dengan Aquades sebagai belangko. Tingginya sama 3/4 dari tinggi kuvet. Kita masukkan pada tempat kuvet kolom B. Penempatan kuvet yang bening menghadap lubang yang ada di bawah. Selanjutnya kita tentukan spektrum absorpsi dan panjang gelombang maksimum. Langkah yang pertama kita tekan tes. Pada layar berubah dengan tampilan berbagai menu. Kemudian kita nanti menggesernya pakai tombol atas bawah. Kita geser, pilih scanning. Kemudian kita tekan enter. Layar berubah. Kita geser pilihan measurement mode. Kita tekan enter. Di situ ada dua pilihan, absorban sama persen transmitan. Kita pilih absorban. Kemudian kita geser start wavelength atau panjang gelombang awal. Kita tentukan misalnya 400. Kita ketik 400, enter. Stop wavelength atau panjang gelombang akhir misalnya 600. Kemudian kita geser scan speed. Di situ ada beberapa pilihan, slow, medium, fast, turbo. Kita pilih fast saja misalnya. Setelah itu tekan run test. Nah, pada layar sudah berubah. Setelah itu collect baseline. Alat akan menyekan dari panjang gelombang 400 sampai panjang gelombang 600.
tunggu sampai 100%. Nah, sudah selesai. Selanjutnya tekan measure sample. Alat mulai mengukur pada larutan yang akan ditentukan spektrum absorpsi dan panjang gelombang maksimumnya. Nah, sudah selesai. Spektrum absorpsi sudah didapatkan dari larutan yang kita uji, yaitu kalium permanganat. Untuk melihat data, kita tekan tabular. Di situ ada data panjang gelombang dan nilai absorbansi dari awal 400 sampai akhir 600. Jika ingin mengendaki grafik, tekan graph. Pada layar muncul grafik atau spektrum absorpsi. Untuk melihat panjang gelombang maksimum, tekan edit graph, match, kemudian tekan peak and valley. Label peak yang semula off kita on kan dengan cara menekan enter. Kemudian escape. Nah, itu hasil pencarian panjang gelombang maksimum atau yang paling puncak pada kurva absorpsi. Panjang gelombang maksimumnya 520 nanometer. Ingat ya, panjang gelombang maksimum, panjang gelombang yang memiliki nilai absorbansi paling besar. Untuk melihat panjang gelombang maksimum dengan cara manual, tekan area, akan muncul kursor. Kalau ditekan ke kanan, kursor bergerak ke kanan. Ditekan ke kiri, bergerak ke kiri. Ingin menggerakkan kursor yang satu, tekan next kursor. Bisa ke kanan, ke kiri. Kita letakkan kursor pada yang paling puncak, yaitu ketemu 520 nanometer. Itu merupakan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum, panjang gelombang yang berada di paling puncak pada spektrum absorpsi, atau panjang gelombang yang memiliki nilai absorbansi tertinggi. Untuk keluar, bisa tekan escape, tekan escape terus ya, sampai muncul tulisan test change save. Kita tekan don't save karena tidak ingin menyimpannya. Kemudian tekan escape lagi sampai kembali ke layar seperti semula. Demikianlah caranya.